Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan percakapan berkonten pornografi bersama Firza Hussein, hingga kini Rizik masih belum kembali ke Indonesia. Namun lalu seperti apa status paspor Rizik Syihab? Kita berbincang langsung dengan Kabag Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno yang sudah bergabung di studio Kompas TV. Selamat petang, Mas Agung. Selamat sore. Jadi izin tinggal yang dimiliki Rizik Syihab di Arab Saudi saat ini seperti apa? Tolong dijelaskan. Ya, mengenai izin tinggal, tentu yang bisa menjelaskan adalah negara tempat beliau berada. Ya. Terkait dengan visa, visa itu merupakan izin masuk ke suatu negara. Visa yang dimiliki oleh Habib tentu visa yang dimintakan kepada perwakilan di Saudi Arabia yang ada di Jakarta. Ya. Jenis visanya apa, kemudian untuk berlaku berapa lama, kemudian apakah dia masuk single atau multiple, tentu pihak perwakilan yang bisa menjelaskan. Sehingga dengan demikian keberadaan Habib Rizik di Saudi Arabia menggunakan visa apa dan untuk berapa lama, imigrasi Indonesia tidak bisa menjelaskan itu karena visanya ini menerbitkan bukan pemerintah Republik Indonesia. Jadi tapi kalau Kerajaan sekarang Saudi dari Arabia. imigrasi apa yang dilakukan untuk terkait dengan posisi Rizik Syihab di Arab Saudi dan kapan kepulangan ke Indonesia? Karena tentu ada koordinasi dengan pihak kepolisian tentang hal ini, Mas Ya, Agung. kalau keberadaan beliau tentu imigrasi tidak bisa mengatur karena keberadaan beliau bebas, beliau bisa berada di luar negeri selama belum ada pencegahan. Nah, imigrasi posisinya adalah menunggu pencegahan keberangkatan ke luar negeri oleh penyidik. Hingga hari ini kami masih menunggu proses itu dan kami terus berkoordinasi sampai kemarin Dirjen Imigrasi juga bahkan telah melakukan koordinasi langsung kepada pihak Polda. Oke. Terkait dengan data dari paspor Rizik Syihab yang berlaku sampai atau visa ini sampai 12 Juni, artinya setelah tanggal itu bisakah langsung dideportasi? Iya, mengenai visa sekali lagi, visa ini adalah kewenangan negara yang memberikan. Ya, artinya di Arab Saudi itu. Ya, secara universal yang berlaku, jikalau visa habis masa berlaku, maka yang bersangkutan keberadaannya menjadi overstay. Ya. Jikalau overstay, maka pihak imigrasi Saudi Arabia bisa melakukan tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian apa yang akan diambil sangat bergantung dari kedutaan. Oke. Salah satunya bisa berupa pendeportasian. Artinya pendeportasian hanya dilakukan oleh negara di mana beliau berada. Imigrasi sifatnya menunggu. Jikalau mereka akan dideportasi, maka kita tinggal menunggu saja koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Detailnya seperti apa untuk proses deportasi seseorang dari satu negara jikalau memang tadi visanya sudah melampaui batas tinggi? Deportasi alasannya tentu harus ditetapkan dulu oleh negara yang bersangkutan. Kemudian ketika akan dideportasi, diberitahukan kepada yang bersangkutan kenapa yang bersangkutan dideportasi. Persoalan yang muncul jikalau orang ini merupakan orang yang dicari, Kerajaan Saudi Arabia bisa berkoordinasi kepada kedutaan besar di sana. Nanti kedutaan besar di sana itu bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah Saudi Arabia. Di KBRI maupun di KJRI di sana kita punya juga ada atas imigrasi, ada juga atas kepolisian dan seterusnya. Jadi mereka bisa melakukan fungsi itu di sana tanpa harus menunggu dari Jakarta. Kalau sekarang jadi yang dilakukan oleh pihak Dirjen Imigrasi adalah menunggu sampai nanti apa dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan visa Rizik Syihab. Jadi posisinya pasif kita katakan begitu. Iya, karena kita tidak bisa melakukan inisiatif kemudian pergi ke sana memanggil beliau. Jadi kita menunggu prosesnya dari penyidik sesuai dengan Undang-Undang PP 31 tahun 2013 tentang keimigrasian itu. Kita menunggu proses dari penyidik meminta kepada kita untuk dimasukkan dalam daftar pencegahan. Kita kemudian bisa melakukan tindakan keimigrasian berupa penarikan paspor. Kasus seperti ini apa sudah sering memang di? Iya, ini peristiwa rutin yang terjadi, Itu sebabnya di dalam hukum juga celah itu dibuat. Ada aturannya. Kalau ada WNI dalam daftar pencarian berada di luar negeri bisa dilakukan pemulangan dengan cara dari perspektif imigrasi melakukan penarikan, namanya penarikan paspor. Oke. Nah, koordinasi antara Ditjen Imigrasi dengan pihak kepolisian sejauh ini seperti apa, Mas Agung? Dari sejak awal kita sudah berkoordinasi bicara masalah bagaimana penanganan beliau jikalau nanti pada saat pemulangan dilakukan dengan skenario-nya satu jikalau akan dideportasi oleh pihak pihak dari Saudi Arabia atau kita mengajukan penarikan paspor. Nah, skenario ini sudah dibuat. Nanti ini
dasar hukumnya ada semua. Nanti tinggal mana yang mau kita pilih. Skenario kedua, tadi kalau yang pertama kan deportasi sudah dijelaskan oleh Mas Agung. Skenario kedua ini diambil jikalau apa, Mas Agung? Jikalau status beliau sudah menjadi tersangka, kemudian yang kedua ada permintaan untuk melakukan pencegahan ke luar negeri. Nanti dari situ imigrasi berdasarkan kewenangannya bisa melakukan penarikan. Artinya kita akan melakukan pembatasan pergerakan. Jadi yang bersangkutan tidak bisa keluar dari wilayah yang saat ini berada. Nah dari situ sehingga status yang bersangkutan karena paspornya ditarik, maka secara keimigrasian beliau menjadi undocumented. Ya. Nah, karena undocumented, imigrasi setempat bisa melakukan tindakan untuk melakukan tindakan keimigrasian. Ketika itulah kita bisa berkoordinasi untuk bersama-sama mengeskort, mengambil beliau dari sana menuju ke Indonesia. Dan yang meminta permohonan untuk penarikan paspor itu jikalau memang diperlukan adalah pihak kepolisian? Jadi mereka akan mengirim surat pencegahan. Nah di dalam surat pencegahan itu menyatakan tidak boleh bepergian ke luar negeri. Berdasarkan ini nanti imigrasi punya kewenangan penarikan, menarikan paspor. Sehingga kita nanti akan bersurat, mekanismenya bersurat nanti kepada pemerintah Saudi Arabia. Kemudian pemerintah Saudi Arabia akan mencari yang bersangkutan. Nah ini pun kembali kepada pemerintah Saudi Arabia. Sejauh ini step yang sudah dilakukan pihak kepolisian atau yang dimintakan dari pihak kepolisian ke Ditjen Imigrasi apa, Mas? Sejauh ini sudah koordinasi dilakukan terkait dengan data perlintasan. Data perlintasan. Kapan beliau berangkat, dengan paspor nomor berapa, pesawatnya nomor berapa, kemudian tujuannya kemana, sudah sejauh itu. Dan untuk langkah selanjutnya dari dua skenario ini belum ditentukan ya Mas Agung artinya? Ya, masih menunggu pihak penyidik. Dan saya yakin penyidik punya strategi, Mbak. Ada strategi dan itu menjadi kewenangan penyidik untuk melakukan strategi mana yang terbaik. Kita sifatnya menunggu saja dan akan mendukung. Kita nanti akan lihat apa langkah penyidik berikutnya. Terima kasih Mas Agung Sampurno, Kabag Humas Ditjen Imigrasi sudah bergabung di Kompas.